Jadi Jokowi atau Mulyono adalah biang kerok ringseknya demokrasi Indonesia, dan karena itu dia jadi musuh besar bangsa Indonesia. Nah sekarang bangsa Indonesia yang masih berakal sehat dan waras melihat Mulyono sebagai the wrong man for the wrong job. Laknatullah alaih. Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya Nggak sama penting soalnya. presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Iya, Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ini ada sebuah video yang menarik dari Bu Irma Suryani Caniago dalam sebuah podcastnya, mengungkapkan bahwa para pembenci Pak Jokowi ini tidak direspon Pak Jokowi karena nggak penting gitu lah. Tentunya hal tersebut juga ya masuk akal sih, dan tentunya pernyataan ini juga sangat mempermalukan. Faktanya Pak Jokowi itu menganggap mereka itu seperti angin lalu, sampah lah ya ibaratnya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Mestinya kita sebagai bangsa ya kan, melihat segala sesuatu itu dengan jernih. Kita lihat Indonesia gitu loh ya, jangan ngelihat kok skupnya yang kecil-kecil gitu ya. Iya. Misalnya kaliber dari pakar hukum tata negara, kemudian tokoh-tokoh besar ngeributin Refli Harun apa CS. itu menurut saya itu benar-benar receh banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Masa yang begituan diperdebatkan sampai tarik ulat leher gitu. Itu juga menurut saya nggak konstruktif gitu Bang. Memalukan kalau menurut saya. Seperti gitu, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Ya. Masa sampai sejauh itu tidak rasionalnya ya? Nah itu dia, bingung kan? Kalau orang-orang besar yang harusnya memikirkan bagaimana program-program pemerintah ini bisa sampai ke tangan rakyat, kemudian menjadi maslahat bagi rakyat, gitu kan? Atau kalaupun memang mau bicara soal penegakan hukum, maka bukan presiden yang diubek-ubek, Penegak hukumnya dong. ubek-ubek dong itu KPK, ubek-ubek polisi, ubek-ubek Masa itu Jokowi terus Bareskrim, diuber? ubek-ubek itu kejaksaan, gitu harusnya. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan Jokowi yang salah gitu. Iya. Itu yang mengerikan menurut saya. Rumah mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi Bang, tapi fakta yang membuktikan ya Bang. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya. Ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh Bang soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Sama di sini juga ayam terjadi di tentrem di bawah. desa Bu. Iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Jangan seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya Rocky jelek, Gerung. semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Iya. Cuman dia sendiri yang pinter. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah ini saya selalu bilang gitu, ini sesat pikir jadinya. Yang penting dia ngejelekin Jokowi demi masyarakat uang. diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Iya. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo ini baik dan saya akan lanjutkan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Iya. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus, ya udah nggak mau nih orangnya udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti Karena ada cuan. uang. Antara tugas dan cuan itu udah seiring ya. Jadi memang agak repot juga. Repot banget. Jadi pokoknya harus Berarti ada yang mendanai ya sebenarnya mereka ini. tidak benar harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Nah, ini bahaya ya. Apa yang harus
harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya, nggak cuman fufu fafa misalnya kan. Makanya saya bilang kan nggak edu saya bang, ya nggak educated gitu loh bang. Iya. Terlalu Untuk sampah lah orang ya. sekelas itu Iya, iya. bicarain itu menurut saya nggak sama sekali nggak, memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya, iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, iya, betul. Yang Jadi penting menurut ngurusin saya, bangsa lah. ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin Kepengen direspon. ya Gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang Tapi ke nggak diundang-undang kan orang udah dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon, kita nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan gitu. itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa? Abraham Samad. Saya Orang terus terang pinter kalau di pada situ keblinger ya seperti itu yang Pak. paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. udah tua Iya. Tua sih enggak sebaya lah mas saya. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, gitu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Tapi Pak orang Din di kan nggak ada kelompok itu masalah kebanyakan sebenarnya. tua-tua semua ya. Tapi saya kira Bang setelah saya Kelompok anak abah. banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede, Sepakat. suaranya besar, Karena suaranya kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya, Iya. sebenarnya nggak banyak yang begitu itu, nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya Iya. suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya. Dokter Tifa Bahwa Mas. Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya, Sangat bodoh. sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan, untuk hal-hal yang begitu.